pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan dunia ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Zaman sekarang kan anak-anak banyak yang terpapar mengenai radikalisme. Sebagai anak muda, apa yang harus kita lakukan agar terhindar hal tersebut? Ini gimana, Kak? Mempelajari pertama tentang apa itu radikalisme. Ya memang harus tahu itu. Berarti sekarang pemerintah itu apa sih yang dijadi kebijaksanaannya, aturannya apa, kemudian ada aturan-aturan undang-undang apa yang ada itu, ya kita harus tahu dulu. Sehingga pada saat kita mungkin mau melakukan kegiatan, apalagi biasanya kalau sendiri gitu masih belum begitu kelihatan ya. Kadang dia merekrut beberapa orang gitu loh, jadi menjadi suatu organisasi atau kelompok. Nah disitulah akan ketahuan. Nanti dia ngajari, misalnya udah sekarang Pancasila kita rubah menjadi 2 aja lah, misalnya gitu. Ya jelas akan ketahuan ya. Makanya harus betul-betul antisipasi. Kalau kira-kira yang saya lakukan ini kok nggak sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau aturan yang ada pada negara saat ini, ya lebih baik berarti dihindari ya. Jadi jangan diteruskan, ini kayaknya begini. Tapi kadang manusia itu ada yang begitu, kalau saya sudah punya keinginan ini ya harus begini. Nah, resikonya berarti nanti siap-siap berhadapan dengan pemerintah atau dengan pemerintah yang sah. Ya paling sasarannya ya akan masuk ke persidangan, ke pengadilan dan sebagainya ya. Itu ya, berarti harus tahu dulu ilmunya, harus hati-hati. Kemudian kalau perlu nggak usah cari-cari yang aneh-aneh yang menentang pemerintah lah. Pemerintah itu saya yakin sudah di riset karena juga ada struktur organisasinya kan, mulai presiden, menteri dan sebagainya, membuat kebijaksanaan biasanya ya sudah diperhitungkan. Nama saya Yeca, saya mau tanya, biasanya kalau misalnya ada korban yang dicabut gitu, dia nggak berani bilang karena diancam, itu gimana? Kalau ada permasalahan pribadi berkaitan dengan kerugian seorang kita itu maksudnya bisa perempuan laki-laki, sampaikan melalui WA itu. Nanti saya jembatani. Tidak usah takut, tidak usah ragu, ini demi kebenaran. Sifat dan sikap solidaritas menurut kakak, terima kasih. Gitu ya, jadi kita tuh takdirnya tuh udah berbeda. Sidik jari nggak sama, muka nggak sama. Dan kita cenderungnya cari yang nyaman, yang sama. Gitu. Jadi kalau solidaritas, kalau sekarang di dunia di dunia pendidikan, ya istilahnya sih kolaborasi ya. Ada sesuatu yang kita itu bisa kerjakan sendiri, tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan sendiri dan butuh orang lain. Nah, Indonesia sebagai tempat yang beragam itu nggak bisa sendirian.
butuh kita semua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berjanji taat kepada Tuhan. Hidup berani berkorban bagi orang lain. Memberi yang terbaik dalam segala hal. Bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Terus belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Rasa kita Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. senang dan bangga dengan putra-putri Indonesia yang tergabung di dalam FC. Saya tahu ini semua adalah satu karya Tuhan yang luar biasa. Kita ini semua berbeda, tapi kita ini semua adalah ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tuhan kita satu atau banyak? Tuhan kita satu. Kalau Tuhan satu menciptakan kita ini semua berbeda, berarti kita hidup ada di tanah air Indonesia ini adalah seizinnya Tuhan. Berarti perbedaan yang ada ini adalah suatu karunia Tuhan bagi Indonesia. Kalau kita tidak mencintai perbedaan, berarti kita tidak mencintai yang menciptakan perbedaan itu sendiri, yaitu Tuhan yang kita akui sebagai pencipta kita. Nah, oleh karena satu wujud nyatanya adalah kita menghargai yang namanya perbedaan. Baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, semua itu adalah pemberian Tuhan yang diizinkan ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu teman-teman FC yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai pribadi yang meyakini kita ciptaan Tuhan, kalau kita sebagai pribadi yang benar-benar mau mengabdi kepada Tuhan melalui apa yang kita yakini dalam kepercayaan kita, dalam agama kita, maka haruslah kita seperti Tuhan mencintai siapapun yang ada di muka bumi ini. Itulah ibadah yang sebenarnya harus kita kerjakan sebagai umat ciptaan Tuhan. Berarti kalau saya membenci sesama saya, berarti saya sedang tidak beribadah. Kalau saya membenci agama orang lain, berarti saya sedang tidak beribadah. Kalau saya membenci suku lain, berarti saya sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kita di FC dilatih untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Berarti kita mengasihi ciptaan Tuhan bagaimanapun modelnya, siapapun dia, agamanya, sukunya, kita menghargai. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengajak kita, ayo kita benci orang sana, kita benci agama sana, kita bunuh, kita serang, berarti itu bukanlah salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita hidup di muka bumi ini. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, berarti kita damai satu dengan yang lain. Jadi kalau ada kebencian, berarti kita tidak sedang menciptakan satu kedamaian di bangsa Indonesia yang dimana kita di dalamnya hidup beragam oleh karena kemauan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, Indonesia ini dulu menjadi satu bangsa yang bersatu bahasa, satu bangsa, satu tanah air itu adalah oleh karya para pemuda bangsa yang lahir pada tanggal 28 bulan berapa? Oktober tahun 1928. Di sana ada Sumpah Pemuda untuk
untuk menciptakan persatuan di Indonesia. Kalau dulu di daerah Batak dengan Raja Sisingamangaraja mereka berperang melawan musuh sendiri. Di Aceh, Juknyakdi, Teguh Umar sendiri. Yang di daerah-daerah lain sendiri. Tapi kemudian para pemuda pada waktu itu punya tekad, punya prinsip, kita harus bersatu. Kalau kita sendiri, mereka mengalami banyak kekalahan. Lalu Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Minahasa itu para pemuda, mereka bertekad untuk bersatu dari berbagai suku, dari berbagai agama untuk mempertahankan tanah air dari penjajah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Diraihlah kemenangan oleh Indonesia. Dan ini didirikan oleh para pemuda bangsa. Oleh tekad pemuda, Indonesia bisa bersatu dalam bahasa, dalam tanah air, bangsa, karena pemuda. Sekarang kita adalah pemuda. Kitalah tiang bangsa. Kalau tiang bangsa itu goyah, kalau tiang bangsa itu tidak kuat, maka bangsa ini tidak juga punya kekuatan. Oleh karena itulah orang muda sering sekali dipengaruhi oleh banyak hal. Untuk apa? Supaya bangsa ini bisa goyah. Nah, oleh karena itu para pemuda, kita semua, teman-teman semua yang masih panjang perjalanannya, marilah kita cerdik ketika mendapat informasi, ketika melihat sesuatu hal, kita harus bijaksana menyikapi. Tidak mudah mempercayai informasi tanpa menyelidiki kebenarannya. Karena kalau kita langsung menerima informasi tanpa mempertimbangkan, memikirkan, bisa saja informasi itu sedang membawa kita kepada satu perpecahan, satu kehancuran. Nah, oleh karena itu, mari para pemuda saat ini yang menjadi harapan bangsa kita, marilah kita memegang prinsip yang kuat atas bangsa ini. Karena dengan perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini, kita sedang digoyah. Tadi ya sudah banyak para pembicara yang menyampaikan kepada teman-teman, apa yang membuat persatuan itu bisa goyah, dan bisa hancur. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebagai pemuda-pemuda yang ada di FC ini, kita tidak mau itu terjadi. Apapun informasi dari luar yang ingin membuat kita supaya membenci, supaya kita pecah, kita harus tahu bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan. Sesama saya di Indonesia, saya tidak akan pernah mau. Jadi jangan percaya hoax ya, jangan percaya dengan cerita-cerita yang mengatakan bahwa wah nanti kalau kita membunuh sesama ya kita besar upahnya. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal yang demikian. Karena Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Kalau Tuhan ingin membinasakan siapapun, tidak perlu orang lain, tidak perlu manusia, dia bisa lakukan sendiri. pribadi kepemimpinan itu, lalu kreatif, yang ketiga tadi notis atau bahasa saya mungkin peduli. Bicara soal solidaritas, nggak ada halangan lagi yang ada hadapin orang baik. Sementara kita perlu tinggal peduli. Saya kasih tugas
coba lingkungan Anda punya masalah apa, jalan keluarnya apa, lalu carikan solusi yang bisa diimplementasikan. Nah, bukan solusi doang, yang bisa diterapkan. Itu namanya baru inovasi. Jadi solidaritas, kenapa kita solidaritas? Karena ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan sendirian. Oleh sebab itu butuh berpikir kreatif, butuh berpikir kritis. Karena dan kita punya modalnya apa? Orang itu baik pada dasarnya. Kalau nggak ada rasa saling percaya, oh iya temanku bisa nih saling jaga, gitu ya. Taruhlah kepercayaan itu dalam setiap diri kita. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Satu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Yes! Semangat, semangat. Semangat bosku. Cantik. Semangat. Nggak gitu kak. Sebut namaku 3 kali. Lanjut. Apanya yang lebar? Enggak. Tenang. Tunggu juga. Bisa kok. Bangun pagi-pagi. Bisa. Lanjut. Tunggu, tenang kaki menang gitu. Simbangan itu. Istirahat. Tolongin aku men. Pegang botol. Nggak bisa. Gitu loh. Kita perlu membangun semangat dalam diri kita. Nggak mungkin solidaritas itu terbangun kalau tidak dimulai dari kita seorang diri kita sendiri. Dari kayu yang kecil yang siap bersedia untuk dibakar, maka barulah bisa muncul kobaran yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan sekitarnya, yang bisa memberikan penerangan untuk sekitar kita. Teman-teman juga seperti sebatang kayu. Kalau teman-teman rela membangun solidaritas, dampak hidup kalian akan bisa menggetarkan Indonesia. Percayalah. Kak Maria berdoa, semua para mentor di sini berdoa untuk masa depan kalian. Kak Maria dan semua para mentor di sini berdoa untuk kalian semua menjadi pemimpin-pemimpin yang akan siap membangun negeri ini. Amin semuanya. Semangat pemimpin. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Berapa kita? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Saat saya mengikuti kemah pertama kali ini saya merasa senang, sangat senang sekali. Saya merasa senang. Terus sekali dan cukup menantang, termasuk tadi pagi jam 3 sudah bangun dan suruh berkeliling.
Dari perkemahan ini saya bisa mencintai Indonesia. Dengan perkemahan ini, ya saya lebih mencintai Indonesia karena banyak masukan dari mentor-mentor yang buat saya makin mengerti gimana cara untuk mencintai Indonesia. Dari kemah ini rasa cinta tanah air saya menjadi lebih meningkat. Nah, pesan saya buat teman-teman FC di Indonesia, terus semangat buat ikut FC, terus jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Jangan nyerah, pokoknya semangat terus. Dari tim